Perang di Palestina, Gaza, Lebanon, tepi barat. Melawan penduduk Israel seolah dikendalikan penjajah Israel. Nanti, penjajahlah yang melanggar gencatan senjata. Tanpa malu, mereka melakukan kriminalitas di jalanan sambil menodongkan senjata. Mereka meneror, memukuli, menangkapi, membunuh warga, anak-anak, orang tua, dan wanita. Meneror sholat Jumat, merampok milik warga, merampas rumah dan tanah Palestina. Gaza digempur Israel, dicaplok tanah warganya, diusir dari rumah dan tanahnya, sampai warganya meneriakkan nama komandan brigade mereka di langit Gaza. Teriakan itu menyatukan perlawanan dari berbagai faksi, keyakinan, dan mazhab. Fatah, Hamas, Hizbullah, Suriah, Iran, Sunni, Syiah bersatu dalam milisi rakyat, menggantikan ratusan batu jumroh dan intifada. Dengan ratusan ribu roket Armageddon menghujani Tel Aviv, Ben Gurion, dan pemukiman ilegal warga. Membobol pertahanan Iron Dome, merusak mimpi damai penjajah yang memutarbalikkan kezalimannya. Zionis senang memutarbalikkan fakta bahwa penyerangan Palestina adalah ilegal. Rampok tanah dan rumah harus dilindungi, sementara pemiliknya boleh dihina, diusir, dan dilumpuhkan. Semua ini hanya bisa dilakukan atas dukungan negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, bahkan sebagian negara etnis Arab lainnya. Yang bertindak sebagai polisi dunia, namun di era medsos ini, dunia tak lagi bisa ditipu kebohongan televisi, dilawan oleh serbuan berita dan komentar klarifikasi. Dan perang di jagat maya antara kebenaran dan kebohongan tak lagi bisa dielakkan. Semua pasukan siap dengan senjata di tangan, ponsel dengan berbagai media sosial, berdencingan di langit maya membungkam kebohongan, misal tentang perang di Palestina. Selain perang di langit maya, perang juga terjadi di dunia nyata. Penjajah Zionis selalu merasa berkuasa, menentukan mulainya perang dan kapan gencatan senjata. Kini pun Zionis meminta gencatan senjata atas desakan Amerika Serikat dan negara-negara Arab serta Eropa, karena mereka tahu bahwa Hamas di Gaza, Fatah di tepi barat, dan Hizbullah di Lebanon mendapat dukungan Iran dan Suriah. Mendapat bantuan tak terbatas berupa dana, nasihat, jiwa, dan roket-roket yang membuat Iron Dome rapuh. Juga Sunni dan Syiah di seluruh dunia berdemo di depan kedutaan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Arab, dan menguatkan langkah perlawanan mereka. Gencatan senjata hanya memberikan kesempatan penjajah untuk bersiap-siap mempersenjatai diri dan mencegah perlawanan Palestina mempersenjatai diri. Iran diancam Amerika Serikat yang berlumuran darah invasi di Irak dan Afghanistan kini berbalik mengancam bahwa jiwa penjajah memulai perang di Teluk Persia, maka mereka tidak akan bisa menentukan kapan gencatan senjata diberlakukan. Apa yang akan terjadi jika keamanan Selat Hormuz dan Teluk Persia kacau? Karena Amerika Serikat menginvasi Iran, apa yang akan terjadi jika Iran memblokade pelayaran ratusan tanker minyak di selatan Hormuz yang mengendalikan 90% suplai minyak di dunia? Dunia akan lumpuh, mobil tidak lagi bergerak, Eropa akan berhenti pabriknya, malam tak akan lagi gemerlap, lampu jalanan akan padam,
Amerika Serikat akan menganggur dan memecat jutaan karyawannya. Sama ketika Jokowi diancam dengan penolakan sawit di Indonesia di Eropa, dengan alasan kurangnya mutu dan alasan tak masuk akal lainnya. Lalu Jokowi menghentikan ekspor logam, kayu, dan nikel ke Eropa, yang menjadikan pabrik mereka berhenti beroperasi. Mereka tahu bahwa orang kuat yang berkuasa bukan lagi rezim lemah, korup, pengkhianat bangsa, penjual aset negara, dan hanya tahu terah kerajaannya saja. Syahid Ali Khamenei di Iran berkata bahwa tak lagi kalian akan menyaksikan kita sholat berjamaah di Quds bersama, yang mensyaratkan munculnya Imam Mahdi, sang Imam Rahman yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya diliputi kegelapan. Kalian yang akan menyaksikan Imam Mahdi memerangi Dajjal dan Sufyani, menyatukan umat datuknya bersama dalam Islam yang asing, sebagaimana dulu Islam dianggap asing, dan memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Kalian akan tahu bahwa penjajah di Palestina selamanya tidak diterima warganya. Tidak seperti Amerika Serikat dan Australia yang menduduki India dan Aborigin, dan penduduknya terlalu lemah untuk melawan. Minoritas diasingkan atas nama demokrasi dan peradaban. Penjajahan di Palestina akan berakhir dengan tumpasnya penjajahan yang durjana.